lagi di acara kita Jam Kids. Adik-adik, mari bersama dengan Kak Desi dan Kak Delvi kita peragakan jam. Oke? Mari bangkit berdiri, siap-siap. Kita mulai ya. Jesus, you are my protector. Sekali lagi ya. Sekali lagi adik-adik ya. Jesus, you are my protector. Nah, adik-adik, Kak Desi ingatkan kembali, tidak bosan-bosannya, yang tertib ibadahnya, ya. Kalau masih main-main, disimpan dulu mainannya, nanti baru lanjut lagi mainnya. Nah, kalau masih nonton YouTube tapi bukan di channel kita, yuk buruan ganti. GSKI Gajah Mada. Klik yang Jam Kids. Nah, kita beribadah bersama. Untuk pujian yang pertama, Kak Delvi, harusnya kita berdoa dulu ya? Oh iya. Kak Delvi boleh pimpin dalam doa ya? Oke. Mari adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita kembali lagi di acara ibadah ini. Semoga Tuhan lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pimpin, Tuhan campur tangan. Semoga ibadah ini berjalan lancar. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, timbul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, timbul digoyang-goyang, putar badan. Adik-adik, Kak Desi mau tanya, kalian senang di mana? Apakah di rumah? Atau hanya di sekolah? Atau hanya di sekolah minggu? Pasti jawabannya di mana-mana kita senang kan? Kita nyanyikan pujian dari awal. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, timbul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, timbul digoyang-goyang, putar badan. Masih tetap berdiri? Kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari
ulangi dari awal ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian luar biasa selalu ikut ibadah online kita ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu yang teduh datang di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Hari-hari Hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu,
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan kami telah memuji Engkau. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, Shalom, selamat bergabung di ibadah Jam Kids. Nah, seperti beberapa minggu kemarin kita ibadah online karena ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mengerjakan segala sesuatu dari rumah, termasuk ibadah online. Nah, walaupun ibadah online, kakak percaya kalian semua di rumah tetap semangat dan tetap giat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama kakak Kak Ais. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Ais. Oke? Salam kenal. Next, sekarang kita akan mulai masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Bapa, buat tuntunan-Mu Tuhan, dan buat cinta kasih-Mu. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, memberikan kami Tuhan ketaatan Tuhan untuk duduk manis mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, amin anak-anak. Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang suatu bangsa. Bangsa ini sudah cukup terkenal di dalam Alkitab. Bangsa ini menjadi bangsa yang kalau kita berbicara tentang Alkitab pasti kita tahu tentang bangsa ini. Dan bangsa ini ada di dalam kitab Kejadian. Sering muncul di dalam kitab Kejadian ya. Apakah nama bangsa tersebut? Benar. Bangsa Israel. Nah, adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Dan bukan cuma itu, sampai detik ini bangsa Israel juga terkenal. Dan bangsa Israel diakui menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang paling unggul oleh dunia. Diakui oleh dunia. Keren kan? Nah, bangsa ini bermula dari janji Tuhan kepada Abraham, kepada Bapak Abraham, yang kita kenal sebagai Bapak segala orang percaya. Nah, waktu itu Tuhan menjanjikan kepada Abraham akan memberikan kepada Abraham keturunan. Keturunan Abraham akan sangat banyak dan akan membentuk sebuah bangsa. Dan itu ditepati oleh Tuhan, itu digenapi oleh Tuhan. Nah, Abraham memiliki anak, seorang anak bernama Ishak. Kemudian Ishak memiliki anak yaitu Esau dan Yakub. Nah, Yakub memiliki anak dan dari keturunan Yakub inilah yang membentuk bangsa Israel. Jadi Yakub itu memiliki 13 anak ya, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kenapa disebut 12 anak Yakub? Karena dari 12 anak Yakub tersebut yang akhirnya menjadi 12 suku bangsa Israel. Nah, siapa sajakah anak Yakub tersebut? Nah, dari 12 anak tersebut, 12 anak Yakub tersebut antara lain yang pertama Ruben, dan yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Dan, yang keenam Naftali, ketujuh Gad, ke-8 Asher, ke-9 Isakar, ke-10 Zebulon, ke-11 Yusuf, dan ke-12 Benyamin. Nah, dari 12 anak Yakub itu yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Yakub dikenal sebagai orang yang tekun,
orang yang rajin, orang yang pekerja keras. Dia bekerja tanpa bersungut-sungut. Apakah adik-adik juga seperti itu? Apakah adik-adik juga seperti Yakub ketika dimintai tolong oleh orang tua? Adik-adik melakukannya dengan ceria, adik-adik melakukannya dengan benar-benar tulus tanpa bersungut-sungut. Nah, dari cerita ini kita belajar bagaimana Yakub dia menjadi orang yang tekun, orang yang pekerja keras, sehingga dia diberkati. Dia diberkati dengan harta berkelimpahan dan juga dia diberkati dengan keturunannya banyak, anaknya banyak. Dari anak-anak tersebut menjadi suatu bangsa, anak-anak dia menjadi suatu bangsa Israel. Itu karena Yakub menjadi anak yang betul-betul bertekun. Yakub menjadi maksudnya Yakub menjadi anak yang pekerja keras, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang bertekun. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus seperti itu. Kita harus menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang taat, anak-anak yang bekerja keras, anak-anak yang bekerja tanpa bersungut-sungut. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Dengan begitu, kita menggambarkan kalau kita adalah anak Tuhan. Jadi dari sosok Yakub ini kita belajar menjadi anak-anak yang tekun, taat, dan pekerja keras. Dan dari anak-anak Yakub, yang ke-12 anak Yakub itu menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan yang terpenting adik-adik, dari bangsa Israel lahirlah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus dari suku Yehuda keturunan Daud. Jadi adik-adik, yuk kita belajar menjadi orang yang bertekun, orang yang percaya kepada janji Allah, sehingga kita akan diberkati, sehingga Tuhan akan mengakui kita sebagai anaknya, karena kita selalu ada bersama Tuhan, karena kita bertekun kepada Tuhan, karena kita menjadi anak-anak yang baik, karena kita juga percaya kepada janji Tuhan. Kita percaya pada janji Allah seperti Abraham yang percaya kepada janji Allah, sehingga Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Abraham sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Anaknya Yakub pun melakukan segala sesuatu dengan tekun. Jadi yuk, dari cerita ini kita diajarkan untuk menjadi orang yang percaya pada janji Tuhan. Kita diajarkan menjadi orang yang percaya kepada janji Tuhan. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang bertekun dan bekerja keras tanpa bersungut-sungut. Ya adik-adik ya, mulai sekarang yuk terapkan kepada diri kita. Oh, kita harus bertekun, kita harus percaya pada janji Tuhan, dan kita harus bekerja keras tanpa bersungut-sungut. Contohnya, kerja tanpa bersungut-sungut apakah? Yang pertama, ketika dimintai tolong oleh orang tua, kita harus melakukannya dengan sukacita, tidak boleh bersungut-sungut. I mama, i papa, seperti itu. Kita harus sadar kalau kita anak-anak yang baik. Kita anak-anak unggul, anak-anak Tuhan, sehingga kita percaya Tuhan pasti akan selalu ada bersama kita, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan tanpa bersungut-sungut. Ya, mulai sekarang ketika kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan PR, membantu orang tua, mengikuti sekolah minggu dan lain sebagainya, kita tidak bersungut-sungut, tapi kita melakukannya dengan sukacita, karena kita tahu kita anak unggul yang dipersiapkan Tuhan. Oke? Yuk adik-adik, kita belajar bersama-sama ya. Sekarang di akhir dari cerita ini, kakak ingin kalian menghafal ke-12 anak dari Yakub. 12 anak Yakub, adik-adik boleh hafal. Kalau perlu adik-adik buat dalam bentuk video. Adik-adik entah adik-adik mau menghafalkannya atau menyanyikan lagu yang di lagu itu berisi tentang nama-nama dari ke-12 anak Yakub, silakan. Kemudian divideokan dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu adik-adik. Oke? Nah, itu saja sekian cerita pada hari ini. Semoga adik-adik
dan kita semua belajar menjadi orang yang percaya pada janji Tuhan, bertekun dan bekerja keras. Nah, di akhir dari ibadah kita pada siang hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat tuntunanmu, buat penyertaanmu Tuhan. Kami telah selesai sekolah minggu Tuhan, kami telah selesai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang percaya kepada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Jam Kids minggu depan. Salam adik-adik, adik-adik sudah memuji memuliakan Tuhan dan sudah mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini kakak akan kasih adik-adik ayat hafalan. Ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Mazmur 11 ayat 7 yang berbunyi, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Oke adik-adik, sekali lagi kakak ulangin ya. Diambil dari Mazmur 11 ayat 7 yang berbunyi, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Oke adik-adik, adik-adik apa ini ayat hafalan? Dan setelah adik-adik hafal, adik-adik kasih ke kakak-kakaknya melalui WA ya. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar-gebiar ke langit jingga. Dirgahayu tanah airku Indonesia yang ke-76. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Semangat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Halo, nama saya Juan. Selamat Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus. Hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Merdeka! Halo semuanya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Hari ini Jusen akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Indonesia ke-76. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Hiduplah Indonesia Raya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Merdeka! 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke adik-adik, firman Tuhan ibadah kita pagi ini sampai di sini. Kakak akan tutup dengan doa ya. Mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati adik-adik kami yang di rumah, Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik, Tuhan Yesus. Kau menjagai, Kau yang melindungi, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau juga berkati kakak-kakak yang ada di rumah, Tuhan Yesus. Kau berikan mereka juga kesehatan yang baik. Kami memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kau yang berkati kedua orang tua adik-adik semua di rumah, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji syukur padamu. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.